101. Mengapa selalu kamu? Mengapa kamu selalu hadir di saat aku tidak menginginkannya? Mengapa kamu datang di kala mata ini enggan untuk melihatmu? Haruskah aku mengusir serta menjerit agar engkau pergi menjauh dari jiwa dan raga ini? Keluh perasaannya. Wanita bertubuh ramping itu menghela nafas panjang, melonggarkan rongga pernapasan yang terasa sesak, menstabilkan detak jantung yang mengusik konsentrasinya. Mengapa? Dia menyaksikan hal bot asteris H itu. Lalu, bertindak seperti pahlawan, di mana wajah ini akan aku sembunyikan. Liana, kamu sangat menyedihkan. Beribu bisikan menyelimuti kalbunya. Liana bangkit dari duduknya, setelah sedikit ketenangan menyelimuti jiwa dan raganya. Meskipun di bagian pergelangan kaki terasa nyeri, wanita itu berusaha bangkit dari duduknya. Tuntutan pekerjaan memaksakan tubuh itu untuk datang secepatnya. Kaki mulus nan jenjang itu melangkah pelan, sedikit terpincang-pincang menuju ruang meeting. Beberapa map terlihat tersandar di bagian dadanya. Di dalam ruang didapati para anggota meeting telah duduk melingkar di depan meja bundar berwarna coklat itu. Seluruh mata memandang ke arah sekretaris anggun berpenampilan sederhana itu. Meskipun berpenampilan sederhana, wajah ayunya mampu membius orang yang memandang. Apakah orang-orang ini akan menertawakanku atas kejadian itu? Tanya dalam batinnya. Di sisi lain, di sudut sebelah kanan, tepatnya di sisi kanan Andrean, terlihat seorang pria tampan berpenampilan rapi, mengenakan pakaian formal memfokuskan pandangan ke depan monitor, yang entah sejak kapan dia menyalakan laptopnya. Ya, dia adalah pria yang tadi menolong Liana. Pria itu berlagak acuh, seolah berpura-pura tidak mengetahui kehadiran Liana di dalam ruangan itu. Pria itu menyibukkan jemarinya menekan keyboard laptop. Liana berjalan mendekati Andrean yang duduk bersebelahan dengan pria tampan itu. Sejenak netra indah itu menoleh ke arah pria yang sangat dikenalnya itu, tak lama memfokuskan pandangan ke arah Andrean. Maaf Pak, saya sedikit terlambat, ucapnya. Andrean tidak merespon ucapan itu, memilih bungkam, seakan mengabaikan keberadaan Liana. Meni asteris Balkan. Ada apa dengan para pria ini? Semua berlagak acuh tak acuh tidak mengindahkan perkataanku. Memangnya mereka siapa? Pekik batinnya. Liana, terima saja posisimu sebagai sekretaris, bawahan mereka. Mereka adalah para bos yang harus engkau layani. Hibur batinnya. Mana laporan yang tadi aku berikan kepadamu? Ucap Andrean datar. Ini Pak. Liana mendekati Andrean, membungkukkan tubuh lalu meletakkan map berwarna hitam di meja, tepatnya di depan Andrean. Apakah kamu melupakan sesuatu? Tanya Andrean datar, sejenak memandang ke arah Liana. Di sisi lain, Rio sedikit terusik dengan pernyataan Andrean. Jari jemari itu sesaat menghentikan ketikannya di atas keyboard. Meskipun suara itu pelan, namun telinga lebar itu mendengar dengan jelas ucapan itu.
Maaf Pak, saya tidak paham maksud Anda. Sudah lupakan. Lain kali, sebagai sekretaris kamu harus lebih bijak. Ucapnya tenang, sementara wajah pria itu sedikit memerah dan berubah ketat. Liana mundur beberapa langkah dari para pria penguasa tersebut. Wajah berubah sayu, rasa ingin menangis mendengarkan ucapan selembut sutra itu, namun Memasterisnu percaya dirinya di hadapan semua orang. Di sisi lain, Rio menundukkan kepala, menekan rongga pernapasannya. Sangat terganggu oleh ucapan Andrean. Pak Rio, bisakah kita mulai meeting ini? Maafkan atas ketidaknyamananmu. Karena waktu meeting sedikit telat. Ucapnya tersenyum ramah. Hahem, no problem. Sebelumnya, bolehkah aku meminta bantuan sekretarismu mengetik file ini? Tanya Rio santai. Andrean terdiam sejenak, kemudian mengurai senyum. Hehem, Pak Rio. Untuk Anda siapapun akan selalu berkenan. Ucapnya. Silahkan ke sini. Panggil Andrean. Liana mengangguk mendekati Rio. Hehem. Hai wanita. Bisakah kamu membantuku? Tanyanya. Rio menatap sejenak ke arah Liana, bersamaan membuka kacamata hitamnya. Bisa, Pak. Jawabnya singkat. Liana menarik kursi kosong di sebelah Rio. Tangan lebar itu meraih laptop, menyodorkan ke depan Liana. Silahkan. Ucap Rio santai. Tiba-tiba kedua bola mata Liana melebar menyaksikan tampilan wallpaper di depan desktop laptop tersebut. Wajah wanita itu memerah, bergegas menoleh ke samping kiri dan belakangnya, berharap tidak ada orang yang melihat tampilan di layar laptop lelaki Manny Asteris Balkan itu. Rio, kamu sudah Ki Asteris A. Bagaimana bisa memajang potret tubuhmu yang hanya berbalutkan handuk ditambah lagi sedang memeluk tubuhku yang hanya berbalutkan gaun tidur transparan ini? Pekik batin Liana. Jika saat ini hanya mereka berdua, Liana sudah pasti memukul kepala pria menjengkelkan itu. Di sisi lain, Rio menahan tawanya, setelah melihat wajah jengkel Liana, seolah ingin menelannya. Tak lama dia memasang wajah serius. Maaf Pak, sepertinya tidak ada file penting yang perlu dikopi di data Bapak, dokumennya masih kosong. Sanggah Liana. Bergegas mematikan laptop, lalu menutupnya. Rio membalas dengan seringayan kecil. Oh. Ya, terima kasih. Aku akhir-akhir ini sedikit pelupa. Ternyata kamu seorang sekretaris yang kompeten, sangat teliti dalam menangani sesuatu. Ujinya. Andrean di masa depan, bolehkah aku meminjam sekretarismu? Candanya. Refleks, Andrean tersenyum kecil menanggapi candaan Rio. Sebenarnya akal-akalan Rio saja, sengaja usil agar wanita yang masih bernaung di hatinya itu selamat dari tekanan bos barunya. Agar Liana bisa merilekskan diri untuk duduk di kursi, karena Rio tahu bergelangan kaki Liana baru saja terkilir. Sangat emniksnya bila berdiri terlalu lama. Siapa aku bagimu? Sebagai bahan lelucon di depan rekan bisnismu,
Kalian mengumpamakan aku seperti bola yang bisa kalian tendang ke sana kemari, para tidak berperasaan. Keluh batin Liana. Liana terlihat sensitif atas candaan Rio. Baginya lelucon itu untuk merendahkannya. Maaf Pak, saya izin keluar sebentar. Ucapnya tiba-tiba. Silahkan. Ucap Andrean. Menatap sejenak ke arah Liana. Liana bergegas bangkit dari duduknya, keluar dari ruangan meeting tersebut, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Rio. Liana menatap mata sayu yang sedikit berkaca-kaca di depan cermin toilet. Andaikan aku tahu bekerja di perusahaan ini harus melibatkan diri dengan kehadiranmu, aku tidak akan mau melamar pekerjaan di perusahaan ini. Keluhnya. Next episode. Loh. Rio berhasil lagi membuat Liana jengkel. Apakah yang akan terjadi di antara mereka berdua? Bagaimanakah dengan Andrean? Apakah dia menjadi pihak ketiga di dalam hubungan Liana dan Rio?